Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, insyaallah hari ini kita akan mentadaburi surah At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 6 yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi, tentunya dalam program Mengharap Ridhomu, insya Allah. Ya, pemirsa di rumah, insya Allah tentunya bersama Al-Ustadz yang sekaligus akan menjadi narasumber kita selama 1 jam ke depan. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Selamat datang, kami ucapkan kembali kepada Al-Ustadz Syamsuddin. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga saat ini. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin berkesempatan hadir bersama-sama kita tentunya untuk membahas perihal tema kita di surah At-Tin ini. Tetapi sebelum itu saya juga akan memperkenalkan lagi Ustadz ini. Alhamdulillah hari ini jamaah kita dari Majelis Ta'lim Nurul Huda Kaluku Tasiu, Ibu ya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ya, Ustadz mengawali segmen kita. Tentunya di hari ini kita akan mentadaburi surah At-Tin yang berkenaan dengan tema kita, menjaga kehormatan diri dalam Islam. Ya, tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulinal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas kudrah dan iradatnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kegiatan mingguan di TVRI Sulbar. Ya, insyaallah pada seperti yang disampaikan oleh protokol tadi, bahwa pembahasan kita pada hari ini adalah berbicara tentang menjaga kehormatan dan harga diri dalam Islam. Pemirsa TVRI yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tentu ketika kita berbicara tentang menjaga kehormatan dalam Islam, berarti kita berbicara bukan hanya berbicara tentang kehormatan di dunia ini, tetapi juga kehormatan di akhirat kelak. Kita tidak hanya berbicara tentang kehormatan dalam pandangan manusia, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kehormatan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, kehormatan itu disebut dengan al-izzah, sementara menjaga kehormatan itu disebut dengan al-iffah. Dan ini seperti yang kita dengarkan telah dibacakan surah At-Tin tadi, bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya kita memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, dan tentu menjadi kewajiban kita untuk menjaga derajat kita, kehormatan kita sebagai makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan kepada kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita bicara tentang kehormatan, harga diri dalam Islam, kita tidak berbicara tentang dunia saja, tetapi di akhirat kelak. Al-Quran mengisahkan, riwayat yang lain menyampaikan kepada kita, ada banyak orang yang memiliki kehormatan di dunia ini, tetapi di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita baca sejarah bagaimana kehormatan yang dimiliki oleh Fir'aun pada zamannya, tetapi toh pada akhirnya Allah menghinakan itu Fir'aun. Begitu hinanya Fir'aun, bahkan sampai hari ini tidak satu pun orang yang mau memberi nama anaknya adalah Fir'aun. Ya. Bagaimanapun mereka memiliki kehormatan dunia, tetapi ternyata kehormatan ini adalah kehormatan semu. Sehingga ketika kita bicara tentang kehormatan dalam Islam, berarti kita bicara tentang kehormatan dunia dan akhirat. Nah,
Agama Islam, orientasi dari ajaran agama Islam itu tentu untuk bagaimana manusia tetap menjaga kehormatannya itu sendiri. Makanya ulama kita mengatakan bahwa Islam itu adalah wada'un ilahiyun. Jadi Islam itu adalah seperangkat aturan Tuhan, baik itu dalam bentuk larangan maupun dalam bentuk perintah. Lizawil ukulis salimah. Untuk siapa aturan Tuhan itu? Untuk orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Apa tujuan dari aturan itu? Adalah liyanalus sa'adati fi ma'ashihim wa ma'adihim, untuk mengantarkan manusia agar tetap mulia, terhormat, terjaga harga dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga ajaran Islam itu sekecil apapun itu, kalau itu adalah perintah Allah, maka yakin dan percaya itu adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun itu, kalau itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti konsekuensinya akan kita dihinakan oleh Allah. Kalaupun di dunia ini Allah belum menampakkan kehinaan itu, maka yakin dan percaya kehinaan itu akan kita peroleh di akhirat kelak ketika kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam ada banyak kita lihat bagaimana agama Islam menutup perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita menjadi hina dalam pandangan manusia, lebih-lebih dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dalam Islam mengajarkan kepada kita yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya Islam itu sangat tidak menghendaki bahwa umat Islam menjadi umat yang peminta-minta. Bahkan dalam hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa Allah sangat menghargai orang-orang yang berupaya bekerja keras agar bisa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man talabat dunya halalan istighfafan anil mas'alah wa sa'yan ala iyalihi wa ta'attufan ala jarihi ba'athahullahu yaumal qiyamati wujuhuhum kal qamaril badri. Barang siapa yang berusaha bekerja keras, man talabat dunya, untuk mencari kehidupan dunianya dengan jalan yang halal. Untuk apa tujuannya? Istighfafan anil mas'alah, agar keluarganya terhindar dari kehinaan meminta-minta, menjadi beban bagi orang lain. Wasa'yan ala iyalihi, tujuannya bekerja keras dengan jalan yang halal agar mampu membahagiakan keluarganya. Wa ta'attufan ala jarihi, dari hasil kerjanya itu dia bisa mampu berbagi terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, terhadap tetangganya. Ba'athahullahu ta'ala, Allah nanti di hari kemudian akan membangkitkan dari alam kuburnya wujuhuhum kal qamaril badri, bercahaya seperti bulan purnama. Inilah salah satu bukti bahwa agama Islam itu menutup ruang bagi kita untuk jangan sampai kita menghinakan diri. Salah satu di antaranya adalah meminta-minta, sehingga Rasulullah memberikan penghargaan yang begitu besar. Agama kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang begitu besar bagi orang yang berusaha keras, bekerja keras dengan jalan yang halal, agar keluarganya tidak menjadi beban bagi orang lain atau tidak menjadi peminta-minta, sehingga itu bisa menghinakan dirinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik Pak Ustadz, sangat menarik ketika tema kita hari ini berbicara tentang kehormatan diri. Yang kita tahu dalam Islam atau kita pribadi, kehormatan diri ini bisa menjadi hal yang paling tinggi dari kita. Mohon maaf ya, ketika ada yang merendahkan pasti kita akan marah dan sebagainya. Kehormatan diri ini juga bisa jadi lebih tinggi derajatnya dibanding harta-harta yang kita kumpulkan. Dalam hal menjaga kehormatan diri, ada hal-hal yang dapat merusak ini Pak Ustadz. Bisa jadi datangnya dari dalam diri kita, bisa juga datangnya dari di luar daripada diri kita. Mungkin sebentar akan di-share Pak Ustadz apa saja itu Ibu ya, penasaran Bu ya. Tapi kita akan break dulu pemirsa. Untuk itu tetap bersama kami, kita kembali saat lagi.
Baik, pemirsa terima kasih masih bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali tentunya masih bersama Ustadz dan ibu-ibu dari Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Huda Kalukku Tasyu. Masih semangat Ibu? Insya Allah. Mengharap ridhomu? Insya Allah. Baik, insya Allah. Ustadz, tadi sebelum kita break berbicara tentang kehormatan diri, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita jaga. Sebab siapa yang tidak ada yang ingin harga dirinya itu dicederai oleh orang lain begitu. Nah, berbicara tentang kehormatan diri ini Ustadz, ada hal-hal yang dapat merusak kehormatan diri kita, baik yang kemudian datangnya dari diri kita sendiri, ada pun juga datangnya dari orang lain. Mungkin bisa di-share. Yang paling pertama ini Ustadz, hal-hal apa saja sih yang bisa merusak kehormatan diri kita, dari maksud saya dari hal-hal yang kemudian datangnya dari diri kita sendiri, Pak Ustadz. Bisa di-share? Baik. Seperti tadi dalam surat Tin itu kita sudah dengarkan bersama bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Tetapi kelanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa summa radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah atau manusia dikembalikan kepada tempat yang paling hina, yang paling rendah. Bahkan dalam ayat yang lain bahwa ternyata kehinaan itu justru berawal dari dalam diri kita sendiri. Ya, seperti dalam ayat yang lain dikatakan bahwa lahum qulubun la yafqahuna biha. Ketika manusia tidak memanfaatkan akal pikirannya, hatinya, walahum uzun la yasmauna biha. Kemudian dia punya telinga, tetapi dia tidak memanfaatkan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat agama Allah. Kemudian punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, maka disitulah Allah mengatakan ulaika kal an'am. Maka manusia pada saat itu menurunkan derajatnya kal an'am, balhum adal, bahkan bisa jadi lebih hina dari binatang itu sendiri. Apa maknanya lebih hina dari binatang itu sendiri? Bahwa tadi manusia sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, tetapi di akhirat kelak justru ada makhluk yang di dunia ini tidak memiliki akal seperti yang dimiliki oleh manusia, tetapi justru mereka lah yang akan masuk surga. Salah satu contohnya yang disampaikan dalam hadis Rasulullah itu bagaimana untanya Nabi Saleh alaihissalam itu masuk ke dalam surga. Bahkan bagaimana semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke dalam surga. Bagaimana burung hut-hutnya Nabi Sulaiman alaihissalam masuk ke dalam surga. Himarnya Nabi Uzair masuk ke dalam surga. Kenapa mereka mulia? Kenapa mereka masuk ke dalam surga di akhirat kelak? Karena mereka terlibat dengan mendakwakan agama Allah bersama para nabi dan rasul-rasul Allah. Lalu mungkin kita akan berkata bahwa kalau misalnya semutnya Nabi Sulaiman masuk surga, kalau misalnya burung hut-hutnya masuk surga, untanya Nabi Saleh, himarnya Nabi Uzair masuk surga, itu pantas. Karena mereka memang terlibat bersama para nabi dan rasul bersama Allah. Tetapi bagaimana dengan yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, yaitu seekor anjing yang mengikuti Ashabul Kahfi tadi, yang pergi mengungsi meninggalkan kampung halamannya, menghindari kekejaman raja pada saat itu. Ternyata di akhirat kelak seekor anjing ini yang di dunia ini kita anggap hina, tetapi ternyata di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Sehingga kehinaan kita justru berawal dari dalam diri kita ketika kita hanya memperturutkan hawa nafsu kita dalam kehidupan ini, kita mengabaikan aturan-aturan atau syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah awal dari kehinaan kita.